Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti apa? Mengerjakan rukun iman, rukun Islam, memiliki karakter yang luhur seperti Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti sidik, tabligh, amanah, dan fatonah. Atau yang terakhir sebagaimana di nomor 10 ya, yang janji pandu Hizbul Waton, suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Janji pelajar yang kedua yaitu hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Pelajar selalu siap sedia dan menjaga tata krama dalam hubungannya dengan orang tua dan guru, seperti berprasangka baik. Jadi apapun bismillah yang dilakukan bapak, ibu, orang tua atau guru kita itu demi kebaikan kita. Yang kedua, tidak meninggikan suara, menggertu ataupun membantah perkataan orang tua dan guru kita. Yang ketiga, patuh terhadap orang tua dan guru selama apapun yang beliau perintahkan kepada kita tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Al-Hadis, ataupun sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Namanya pelajar ya, itu kan belajar. Dari tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, buruk menjadi baik. Jadi pelajar itu memiliki komitmen yang tinggi dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dalam mahfudhat, tahu kan mahfudhat? Apa itu? Kata mutiara dalam agama kita ya, yang kebetulan ini disampaikan oleh Imam Syafi'i yang berbunyi, "Ahi, wahai saudaraku, lantana lal ilmah, kamu tidak akan mendapatkan ilmu illa bisitatin, kecuali dengan 6 perkara. Saumbika, aku akan menyampaikan kepadamu antafsiliha bibayanin, dengan penjelasan yang jelas. Zakaun, wahirsun, wajtihadun, wadirhamun, wasuhbatul ustadi, watuluz zamani." Kira-kira 6 poin yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini apa saja? Kita lihat di slide berikutnya, sehubungan dengan janji pelajar Muhammadiyah yang keempat. Apa itu? Bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Jadi, pelajar itu memiliki semangat untuk meningkatkan kemampuannya dengan bekerja keras dan sungguh-sungguh. Karena hal ini menjadi kesatuan antara iman, ilmu, dan amal. Nah, 6 syarat agar kita bisa mendapatkan ilmu itu apa saja? Yang pertama adalah cerdas, akalnya sehat. Yang kedua, rakus. Maksudnya rakus ini bukan rakus makan loh ya, tapi ini rakus untuk selalu ingin belajar. Yang ketiga, wajtihadun, yaitu bersungguh-sungguh. Kemudian wadirhamun, dirham ini kan mata uang ya. Maksudnya di sini adalah modal yang cukup, harta, kemampuan, dan usaha yang keras. Jadi hari gini gratis, itu enggak ada ya. Yang kelima, wasuhbatul ustadi, atau guru yang mengajarkan. Jadi kalau kita itu sebel sama gurunya, kita nggak mau ngobrol, nggak mau ketemu sama gurunya, gimana kita bisa masuk untuk belajar? Misal, nggak bisa matematika, tapi nggak suka sama gurunya, nggak suka cara ngajarnya. Gimana kita bisa belajar matematika? Dan yang terakhir, watuluz zamani, dan waktu yang lama. Jadi namanya belajar itu butuh waktu yang lama, nggak cuma 1, 2, 3 hari selesai. Karena utalubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan atau dari ayunan hingga liang lahat ya. Janji pelajar yang kelima adalah rela berkorban dan menolong sesama. Jadi seorang pelajar itu siap rela berkorban dan menolong untuk makhluk Allah dalam hal kebaikan, kebenaran, dan kesabaran. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Termasuk di dalam mahfudhat ada seperti ini, khairun nasi ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah yang baik akhlaknya
dan bermanfaat bagi manusia yang lain. Lah, kira-kira apa nih janji pelajar yang terakhir? Ayo, kita sekolah di sekolah Muhammadiyah, pelajar pula. Mau nggak mau harus ngerti loh ya. Saya yakin pasti kakak-kakak PDIPM Wonogiri juga sudah menyampaikan ya. Nah, janji pelajar yang terakhir adalah siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Jadi, pelajar Muhammadiyah itu menjadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Selain itu, pelajar Muhammadiyah juga menjadi kader persyarikatan, umat, masyarakat, dan bangsa. Itu penjabaran dari janji pelajar Muhammadiyah. Lah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, gimana sih Miss untuk menjadi pelajar yang hebat di era digital seperti ini, yang semuanya serba instan, yang kita buka HP udah ada, buka laptop, tablet udah ada. Gimana dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita bisa lihat slide selanjutnya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat, kita bisa mempraktekkan yang gimana? Yang pertama, kita menjadi anak yang soleh untuk yang putra ya, yang putri solihah. Yang kedua, menjunjung tinggi serta mempraktikkan adab, ilmu, dan amal. Kenapa? Al-adabu asasun najahi. Adab atau sopan santun adalah pangkal keberhasilan. Kemudian yang ketiga, menjadi pelajar yang tertib 3T, sebagaimana yang juga menjadi pergerakannya IPM juga ya, yang gimana? Tertib ibadahnya, tertib sekolahnya, dan tertib organisasinya juga. Yang keempat, menjadi pelajar yang berprestasi baik di dalam maupun di luar sekolah, seperti unggul dalam akademik maupun akademik. Jadi kita tuh kalau kata orang pinter itu nggak cuma nilai matematikanya bagus, IPS-nya bagus, enggak. Semua orang itu sempurna, semua orang itu pintar dengan caranya masing-masing. Ada yang bisa matematika, ada yang bisa IPS, ada yang bisa olahraga, ada yang bisa seni. Jadi semua orang itu istimewa dengan bakatnya sendiri-sendiri. Tidak ada orang yang jelek, yang ada hanyalah semua orang itu istimewa. Terbukti di pelajar bisa mengikuti ajang perlombaan nggak cuma Olimpiade matematika saja kan, ada pidato, ada lari, ada nyanyi, ada cerpen. Jadi berprestasi itu tidak mengenai nilai ya. Yang kelima, aktif berorganisasi seperti Karang Taruna ya, kalau di rumah ya ikut nyinom, ikut apa namanya arisan, kerja bakti seperti itu, ikut di hajatan. Kemudian di remaja masjid ada kajian, ada kerja bakti juga, ada bersih-bersih masjid, ada TPA. Nah, kalau di sekolah Muhammadiyah kan wajib ada 3 organisasi ya, kalau sekolah Muhammadiyah ya. Untuk organisasi intrasekolah ada pimpinan ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, seperti yang telah kalian lakukan hari ini, selamat ya karena kalian telah melaksanakan musyawarah ranting, kemudian pelantikan, rakeran, rapat kerja ranting, dan LDPR atau LDK, latihan dasar kepemimpinan. Kemudian organisasi yang kedua yang ada di sekolah Muhammadiyah itu kan kalau level SMP itu kan DEPA ya, DEPA HW apa itu? Dewan Pengenal Pasukan Hizbul Waton. Dan yang ketiga, untuk tapak suci bela dirinya ada Biro TSPM, Biro Tapak Suci Pimpinan Muhammadiyah. Dan yang terakhir, karena kita era digital, kita melek sampai kita mau tidur lagi, bisa dengan handphone semuanya ya. Gimana? Kita menggunakan internet dan sosial media dengan bijak, seperti untuk belajar. Ya, kita bisa buka apapun di internet dengan belajar. Misal, siklus hujan, kita bisa tahu melalui ruang guru. Atau juga di YouTube juga bisa. Berdakwah. Nah, kita bisa buat konten-konten yang menarik kan melalui organisasi kalian di IPM kah, di DEPA kah, atau di Biro. Jadi, buat konten-konten yang menarik. Misal setiap Jumat membuat suatu nasihat, desain yang bagus, kemudian diupload, kemudian di-share kan juga bentuk dakwah juga. Apalagi sekarang
Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Di antara gerakan dakwahnya kan mengusung dakwah komunitas, di mana yang di era digital ini ada namanya dakwah komunitas virtual. Jadi membuat konten-konten yang menarik entah melalui YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, dibuat yang semenarik mungkin, kemudian dibalut dengan nasihat ataupun keilmuan. Jadi berbagi konten yang menarik dan bermanfaat. Jadi ketika teman-teman semua jadi pelajar yang bismillah soleh solihah, sekolahnya juga berprestasi, kemudian organisasinya juga bagus, dan bisa mengemas itu semua dituangkan dalam sosial media yang ada di gadget kalian tuh keren banget. Kalian telah menjadi pelajar di era digital yang berkualitas, begitu ya. Nah, semoga dengan wadah kalian berorganisasi bisa memaksimalkan kemampuan kalian sekaligus tetap mengikuti zaman. Sedikit ada titipan dari SMP Ahmad Dahlan yang biasanya disingkat dengan ADBS ya, Ahmad Dahlan Boarding School. Jadi ceritanya, alhamdulillah Ahmad Dahlan Boarding School ini sudah ada jenjang SMA-nya. Jika ada di antara kalian yang entah kelas 7, 8, atau 9 di SMP PK Praci, bingung atau belum ada referensi pengen lanjut SMA kemana, bisa nih bergabung bersama kami di mana? Di Ahmad Dahlan Boarding School di sini. Nah, kalian bisa, kan ini masa pandemi ya, belum bisa pergi bebas kemana-mana, atau juga jauh juga kan Praci ke Nguter. Nah, teman-teman bisa tuh ngepoin, bisa lihat-lihat melalui laman YouTube-nya di ADBS TV, websitenya di adbs.sch.id, ataupun di via Facebook atau Instagram melalui Ahmad Dahlan Boarding School, melalui via telepon 0823 2434 4454. Kalau mau main langsung bisa nih di ngambil-ngambil Nguter Sukoharjo. Jadi kalau mau ke Sukoharjo nanti lewat Nguter ya. Itu juga kebetulan tempat saya bekerja juga, dan di ADBS alhamdulillah sama seperti kalian. Anak-anak ADBS juga berorganisasi juga, baik dari IPM, PS maupun HW. Insya Allah semuanya juga sama seperti kalian, kita sama-sama belajar, sama-sama berjuang di era masa pandemi. Gitu. Jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Jika ada manfaat itu datangnya dari Allah. Jika ada kesalahan saya itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada sesi tanya jawab bisa saya jawab, tapi kalau tidak saya bisa kembalikan ke MC. Terima kasih Master of Ceremony. Saja kepada Ustazah Janan, terima kasih sudah memberikan materinya tadi tentang apa tadi? Digital. Pelajar hebat di era digital. Menjadi pelajar hebat di era dominasi digital. Oke. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat nggih bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Ustazah Janan untuk memberikan materinya kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.